Pada dasarnya setiap orang yang ingin menjadi edukator itu harus memiliki atau mengetahui prinsip dasar dulu. Jadi setiap manusia itu mempunyai sistem yang namanya behavior atau kebiasaannya, kognitif dan juga konstruktif. Bre, panas banget ya Bekasi ya. Wah gila, panas banget emang di sini. Iya, sampai gersang banget ya pokoknya, sampai lu sekarang beda banget. Gua ketemu dia tuh waktu itu kumis sama jenggotnya tuh nggak setebel ini gitu. Sampai sekarang mirip bapak-bapak banget, cocok gitu buat jadi bapak-bapak. Gitu. Ini saking lamanya berkelana sih di Bekasi ya. Waduh, emang sejak seluas itu ya Bekasi. Betul. Tadi gua juga datang sekitar 1:30 lah ke Bekasi. 1:30 ya. Itu benar-benar panas banget, kayak mana, apalagi gua pakai baju hitam gitu, kerasa banget panasnya gitu. Bener sih. Emang Bekasi itu juga dikatakan planet juga ya sama orang-orang. Oke. Sebelum gua ngobrol lebih lanjut ya sama lu, mungkin lu bisa perkenalan ke teman-teman yang ada atau yang nonton. Oke baik, teman-teman semua, kenalin gua Ma'ruf Amiruddin. Gue juga salah satu mahasiswa di Universitas Islam 45 Bekasi. Kalian mungkin tahu. Sekarang gue di jurusan Sastra Inggris semester 8. Lagi sedang menyusun skripsi ya. Itu aja sih. Oke, minta doanya gitu biar Minta doanya ya kawan-kawan. Iya, minta doanya biar cepat selesai gitu. Oke. Kalau lu di Universitas Islam 45 Bekasi, ya. Gue juga sama nih, Universitas Islam, tapi sama ya? Islam Indonesia Yogyakarta. Gimana di Jogja? Enak berarti ya? Awal-awal sih kartu sok sih. Kabar. Oke, tapi kan pembahasannya nggak ke gua gitu, jadi pembahasannya ke lu gitu. Oke, selain sekarang itu bimbingan skripsi, ada kegiatan lain nggak? Untuk terdekat ini sih kemarin gue sempat menjadi sebuah edukator atau sebuah tenaga pengajar ya di sebuah lembaga kursus pendidikan bahasa Inggris. Boleh disebutin? Boleh gue sebutin, yaitu lembaga pendidikannya namanya Uncle Tom Education Center. Dia benar-benar pusat bahasa Inggris sih. Ada juga bahasa Jepang, jadi nggak juga bahasa Inggris aja yang kita. Oke. Untuk Instagram atau TikToknya ada atau mungkin websitenya? Mungkin kalian boleh cari aja di Instagram atau medsos lainnya, UTech Official. UTech Official. Oke. Nah itu bisa buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, mau memperdalam bahasa Inggris, nanti bisa ke Uncle Tom dan juga bakal ketemu langsung sama Mr. Amir. Kalau di bahasa Inggris tuh Mr. atau Mrs. gitu ya. Oke, benar. Oke. Tepatnya tuh di Bekasi mana itu Uncle Tom? Di Bekasi Utara, sebelah rada ke kabupaten sedikit sih, cuman dia masih bagian utara. Oke. Oke, karena kita bakal bahas tentang lu ya, kesibukan lu ya, jadi seorang edukator di salah satu institusi atau kursus bahasa Inggris. Nah, gue pengen membahas yaitu sebelumnya kenapa lu bisa memilih menjadi edukator, khususnya di bahasa Inggris gitu. Di bahasa Inggris ya? Ya. Sebelumnya gue benar-benar passion banget di ngajar. Terus punya cita-cita sendiri, tapi waktu itu tiba-tiba ada aja pengen lari ke bahasa Inggris karena mungkin gue juga lulusan pesantren, jadi ketika gue pernah belajar bahasa Inggris dan gue nggak ngelanjutin itu akan sayang pada akhirnya kan gitu. Akhirnya gue mencoba buat nyari-nyari lembaga bahasa Inggris di sekitar Bekasi. Okay. Kemudian gue ke situ dan alhamdulillah gue diterima sebagai seorang edukator. Apakah langsung ke Uncle Tom atau sebelumnya pernah ada di institusi lain gitu? Sebelumnya pernah, cuman di sekolah umum biasa aja. Oh, di sekolah umum. Berarti memang basic ngajarnya juga udah dapat ya, pengalaman ngajarnya udah dapat gitu. Dan kalau nggak salah itu di pesantren juga dulu ada ngajarnya kan? Ada ngajar. Masa khidmah gitu kan. Dan itu kita masa pengabdian. Masa pengabdian itu ngajar juga. Betul. Dulu ya, jadi kita throwback ya. Dulu pas ngajar di pesantren itu ngajar bahasa Inggris juga. Betul, ngajar bahasa Inggris juga. Emang benar-benar dari dulu punya basicnya ngajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya berkelana lah, terus masuk sastra Inggris ya. Betul. Nah itu juga kenapa masuk sastra Inggris tuh? Gue masuk sastra itu harus banyak baca, harus banyak lumayan susah kalau menurut gue pribadi gitu. Dibandingkan kita masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu. Karena fokusnya juga beda antara pendidikan sama sastra. Ya, kenapa tuh?
sebelumnya paradoks banget ya sama kalimat sastra ya. Gue orangnya yang malas, dalam kategori nggak malas banget sih. Gue malas membaca aja. Cuman gue buat masuk ke sastra Inggris ini gue akan merubah diri gue. Oh, oke oke. Nah sebelumnya memang gue pernah mau ada minat atau niatan mau ke luar negeri. Cuman mungkin memang belum dikasih aja sama Tuhan, sama Allah yang di atas. Akhirnya gue ngambillah kampus dalam negeri. Oke. Sebenarnya juga mau luar negeri mau dalam negeri sama aja ya. Tuh. Jadi intinya gimana kitanya, apa kita mau be aktif atau be kontribut ya kan ke universitas atau bahkan diri kita sendiri. Betul. Iya, kembali kepada diri kita gitu. Jadi percuma juga enggak, percuma sih. Ntar panjang ceritanya ya. Oke oke. Nah, kan lo sebagai edukator nih, Iya. masa di bahasa Inggris. Menurut lo cara lo ngajar anak-anak itu kayak gimana yang efektif dan baik? Karena kan juga banyak ya sekarang edukator-edukator yang memang mungkin karena kurang pelatihan, terus karena kurang pengetahuan, ya akhirnya seadanya aja. Bahkan dia tuh kayak datang ngasih tugas pulang, terus minggu keduanya datang koreksi tugas pulang gitu. Jadi menurut gua kalau kayak gitu juga nggak ada engage ke muridnya gitu. Kalau dari lu pribadi gimana? Kalau gue selama menjadi edukator ya, gue kebetulan udah 3 tahun di ranah edukator. Jadi pada dasarnya setiap orang yang ingin menjadi edukator itu harus memiliki atau mengetahui prinsip dasar dulu. Jadi setiap manusia itu mempunyai sistem yang namanya behavior atau kebiasaannya, kognitif dan juga konstruktif. Nah, jadi ketika manusia itu mendapatkan sesuatu hal yang baru, dia juga harus bisa memberikan hal baru dari apa yang dia dapat. Jadi 3 dasar itu dulu. Dari behavior kita akan tahu seberapa wataknya murid kita ini setipe apa. Jadi ketika kita ngajar kita akan tahu jurus atau senjata apa yang akan kita pakai ketika kita mau ngajar gitu aja sih. Oke, berarti 3 itu tadi behavior, terus kemudian Kognitif, dan terakhir adalah konstruktif. konstruktif. Dan itu juga artinya kita perlu mengobservasi ya karakter Betul. dari anak, karena juga karakter anak itu beda-beda. Jadi mungkin ada aja ya, ada yang males gitu, ada yang memang Betul. dia dari awalnya semangat. Iya. Tapi kan kita juga bagaimana memberikan porsi ngajar kita rata dan menyeluruh agar mereka juga bisa aktif di kelas gitu ya. Iya. Ini juga kan sebenarnya buat mereka sendiri ya. Karena menurut gua tuh apa ya, menjadi seorang guru itu PR-nya banyak. Dia nggak hanya buat dirinya aja, tapi buat anak-anaknya gitu. Betul. Karena kalau nggak ada guru, kalau nggak ada educator gitu, bangsa ini mau jadi apa gitu kan ya. Oke. Nah, dalam prakteknya, lu pakai cara apa biar anak-anak tuh interaktif, bisa ngikutin kelas lu gitu, bisa ngikutin materi deh yang lu kasih gitu. Kalau dari gue mungkin ada agak sedikit membuka bagian dapurnya lembaga gue ini. Oke. Jadi ada 3 aransemen atau 3 struktur yang benar-benar harus kita kuasain di dalam sebuah kelas, yaitu fun, efektif, and efisien. Oke, fun, efektif, and efisien. Iya, jadi ketika kita mau mulai mengajar itu kita juga harus membuat strategi yang pas supaya akankah kelas kita ini berjalan secara rapi dan menyenangkan, kemudian efektif enggak. Ketika kita mengajar dalam waktu yang kurang lebih sekitar 1,5 jam ya kalau di gua ya. 1,5 jam. Nah, berapa itu kali pertemuan? Kalau dalam 1 bulan 8 kali pertemuan. 8 kali. Oke. Nah, akankah ini secara efektif murid mendapatkan apa yang kita transfer, apa yang kita ajarkan, dan juga efisien? Mungkin efisien di sini dari murid juga lebih paham dan guru tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga, atau mungkin kita sebutnya lebih banyak murid yang bergerak daripada gurunya. Itu sih. Lu kasih tugas atau misalkan lu kasih ice breaking atau games gitu enggak? Iya, biasanya banyak. Ada. Bisa dong kasih ke teman-teman, siapa tahu juga ada yang mau jadi educator terus bingung aktivitas apa yang mau dilakuin gitu. Biar nge-engage para murid. Biasanya di awal itu gue suka ngasih ice breaking atau mungkin kita kasih challenge ya. Kayak misalkan gue contohin challenge backward sentence. Nah ini mungkin ada teman-teman yang belum dengar. Jadi misalkan gue ngomong I
go to school. Nah, si murid ini harus ngulangin katanya dari belakang, dari school dulu. Oke. Dari school, terus ke to, tapi nyambung. School, to school, go to school, I go to school. Nanti kalau ada salah satu mereka yang salah nyebutin, nah dia dapat ininya. Oke, oke. Gitu. Terus di praktek ngajar lu ada nggak supporting tools atau supporting media Oh, gitu? ya kalau dari lembaga gua pasti support banget sih. Gitu. Jadi lembaga yang gua kemarin itu banyak banget dia support, kayak kita ngasih media ke kita, kayak contoh flashcard, Oh, kemudian ada letter-letter yang biasanya buat nyari-nyari kata, atau hmm. mungkin kita ada bola, terus juga banyak sih yang lain. Oke, iya. Menurut gue pribadi juga, jadi kayak gitu lebih seru ya, Iya, lebih aktif seru. ya, karena banyak aktivitasnya yang juga bisa menunjang teman-teman kita, yang menunjang murid-murid kita biar lebih seru, biar lebih Betul. happy. Jadi kesana tuh kesannya nggak kayak, oh masuk kelas nih, ya udah. Iya. Tapi enggak, ternyata ada hal baru, hal menarik yang buat mereka betah dan nyaman Iya. gitu loh. Tadi tentunya ya, ketika kita ngajar gitu, dalam ngajar pastinya ada banyak challenges. Lu pribadi ngalamin itu nggak? Bisa dong diceritain apa aja gitu challengesnya? Banyak banget sih gue. Mungkin gue bakal ngasih tahu aja ya. Ada ketika kita mendidik seseorang, nah kemudian kita kan belum tahu banget tipe si anak ini. Nah, Ya, dari situ tuh kita harus belajar dulu tipe anak yang tadi gue bilang di pertama. Kalau misalkan kita nggak tahu nih tipe anak seperti apa, kita bakal kewalahan. Kalau misalkan ada anak yang suka bergerak, misalkan dia kesana kemari, jangan langsung kita judge, wah ini anak nih bandel. Bukan gitu. Emang dia psikologinya begitu. Oh. Jadi anak itu sebelum belajar dia emang harus bergerak gitu. Kadang ada ya di luaran sana, nggak tahu siapa itu, oknum lah ya. Mungkin ada yang mereka mengjudge, wah ini anak bandel nih pasti karena banyak gerak. Padahal mah emang itu sistem belajarnya dia. Jadi sebelum dia belajar, sebelum dia fokus ke pembelajaran, dia harus bergerak supaya lu tau kayak mesin diesel kan. Iya, iya. Mesin diesel tuh sebelum dia bergerak dia harus panas dulu, sama kayak gitu. Itu definisinya. Oke, oke, oke. Ya itu tadi, karena kita nggak bisa nyamain semua anak gitu. Iya, betul. Makanya itu kita perlu observe, perlu tahu karakteristiknya itu kayak gimana, Iya, gitu betul. lah ya. Oke, sebagai edukator ya, bisa mungkin lu apa ya, ngasih pesan sedikit gitu. Mungkin buat calon-calon edukator ke depannya gitu. Atau kita bisa bilang closing statement lah buat sesi kali ini. Karena FYI gue tuh sama dia itu jarang banget ketemu, karena di Bekasi, gue di Jogja, gue juga jarang pulang ke tempat Betul. gue, rumah gue gitu. Dan dia juga sulit untuk ke Jogja karena ya kerjaannya juga ada di sini gitu loh. Belum lagi sekarang jadi bimbingan skripsi gitu Betul. kan. Boleh disampaikan. Kalau satu kalimat mungkin ada ya, never stop to learn. Itu aja sih. Stop to learn. Iya. Karena sejatinya seorang edukator itu pasti harus banyak belajar. Itu aja sih. Supaya ngasih wawasan gak cuma ilmu aja. Jadi kita jangan pernah puas sama apa yang sudah kita dapat ya. Betul. Karena ilmu itu luas dan semakin berkembang. Betul. Jadi sebagai edukator juga harus belajar, belajar, dan terus belajar. Karena kan nggak mungkin juga kita bilang aja ke anak-anak, ayo anak-anak kalau kalian mau sukses, kalian mau juara satu, belajar, belajar, belajar. Padahal kitanya Iya. ya udah stuck di situ karena Stuck di situ. kita merasa diri kita itu cukup. Iya, betul. Harusnya kita menjadi apa sih istilahnya, gelas ya. Iya. Gelas yang kosong. Gelas gitu yang kan, kosong. yang harus diisi terus oleh air gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini aja ya, cukup obrolan kita di sore ini yang agak berisik, agak rame, dan tau lah ya Bekasi kayak gimana, rame banget gitu ya. Sampai tadi aja berangkat ke sini kita rada macet. Rada macet. Padahal lokasinya tuh dekat dari rumahnya gitu. Oke, thank you banget ya. Oke, buat teman-teman tungguin untuk next episode ya. Oke.